Apa kabar semua? Ya sekedar pengumuman. Inyong Siki wis dadi wong Banyumas. Orang apa orang kepenak, ya. Karena sejak 3,5 tahun yang lalu saya sudah tinggal di Banyumas. Tapi dadi wong deso. Desane Langgong Sari. Nah, acara ini bukan acara Ki Candy. Jadi acara ini namanya Ngopi ngapak. Ngopi Ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Iya, ngobrol pinter ngasih dampak. Jadi Ngopi Ngapak ini usianya sudah berapa Pak Roni? Alhamdulillah sudah sewarsa. Sudah sewarsa. Sewarsa itu berapa tahun? 1 tahun. Enggak terasa. Ada berapa UMKM yang pernah kita angkat ceritanya di Kita Ngopi sudah Ngapak? 34 UMKM. 34. Siapa yang belum pernah nonton Ngopi Ngapak? Keluar. Malu-maluin, kita udah 1 tahun nggak ada. Iya, aduh sedih aku. Nggak punya TV dia. Nggak punya handphone. Nggak punya pulsa. Oh iya lebih parah lagi. Jadi kami ini bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya pelaku usaha kecil, menengah, mikro, dan juga koperasi, kalau ada kegiatan, ada cerita-cerita yang menarik, monggo, kami ini punya kegiatan yaitu menampilkan UMKM ya, terutama yang mikro, kecil untuk bisa kita ceritakan kisahnya, perjuangannya dari awal sampai kemudian sukses ya. Betul sekali. Ini kerjasama Antara Bank Indonesia dengan Benih Baik. benihbaik.com ya. Bagi yang belum pernah dengar benihbaik.com silakan ketik. Karena pilar atau ada 3 pilar dari benihbaik.com untuk pendidikan, untuk lingkungan, dan untuk membantu UMKM, terutama dalam permodalan dan pelatihan dengan penggalangan dana masyarakat. Betul sekali Mas Andi. Oke, jadi hari ini hari spesial buat kita ya. Betul. Hari spesial buat kita, tapi tentu sebelumnya kita harus sapa. Oh iya, Betul, harus kan? disapa dong, Kita dulu silakan. ya. Orang apa? Orang kepenak. Nonton Ngopi Ngapak itu memang buat hati sumringah. Tepuk tangan juga dong. Tepuk tangan dulu. Iya, walaupun agak garing ya. Nah, ini namanya usaha ya. namanya usaha. Kita kalah sama mereka dua. Betul. Mereka kerjaannya cuma ngomong aja gitu loh. Kita kan Dibayar untuk mikir itu, ya. dibayar untuk itu. Iya. Oke. Nah, selamat datang di podcast Ngopi Ngapak. Semoga UMKM Jawa Tengah semakin penuh dengan berkah. Amin. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan kedatangan tamu ya. Ada ini kursinya ada 8. 2 dari kami, 6 itu nanti kita akan panggil satu persatu. Betul. Dan ini juga mungkin jangan-jangan ini ya terbanyak ya, narsum terbanyak sepanjang Narasumber sejarah terbanyak ya. dengan waktu tersingkat. Tersingkat. Ya kalau gitu kita percepat aja. Kita percepat aja kalau Iya. gitu. Nah, tapi ini kan acara sedemikian megah, se-Jawa Tengah tadi. Se-Jawa di Tengah, tempatnya di provinsi. Banyumas. Iya. Tapi siapa nih provokator acara ini? Sampai terselenggaranya acara di Purwokerto ini. Betul. Dan beberapa waktu yang lalu juga terselenggara ya. Betul. Siapa di balik ini semua? Kita undang aja Iya. panggung. Untuk jadi host juga seperti Untuk kita. jadi host. Gitu Siapa ya. dia? Nah, dia itu adalah kita panggil dengan pantun saja. Oh dengan pantun Jadi, lagi. Ini makan- lama-lama pantun. Makan soto pakai mendoan makin kepenak. Cakep. Nah, enaknya sampai ke dalam hati. Cakep. Nah, ini kita coba kancah selur kita undang host tercantik Ngopi Ngapak. Wis. Itu dia Ibu Emma Rahmawati. Rahmawati. Iya. Bu Emma. Iya. Matur nuwun, terima kasih. Sama kita. Ini namanya juga baju pembagian. Iya. Kami satu atap, satu panti asuhan, jadi sama semua ini. Pantian Ngopi Ngapak. Iya, panti asuhan Ngopi Ngapak. Tes. Boleh. Debutan baru ini, mohon maaf Mas Sarjuk, nanti saya pensiun mungkin bisa jadi nemenin jenengan gitu. Iya. Nggak boleh saingan gitu katanya gitu. Selain Bu Emma, ada baiknya kita panggil juga Betul. tamu spesial datang Tamu spesial. dari Jogja, Dari Jogja, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Semarang. Semarang. Tutu, ini yang mau dipanggil. Oh gitu. Iya, Dari Semarang Semarang atau main ke Jogja Jogja. sih? Semarang apa Jogja Pak? Iya, Jateng dan DIY. Oh iya, betul, Iya, betul. Jadi Regional 3, Betul. OJK. Betul. Siapa? Pak Pak Sumarjono.
OJK ya. Ini menarik, nanti kalau ada yang kepengen tahu, ini kan banyak sekali usaha mikro kecil yang suka minjem-minjem di pinjol ilegal. Terima kasih Pak Sumarjono, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Sumarjono. Nah, Bu Emma, kita mau tahu nih, bagaimana cerita, karena sebagian dari teman-teman di sini yang hadir cuma tahu ada bursa, ya, KUKM, walaupun tadi kami baca agak salah ininya ya. Apa itu? Sama ya. KUKM Pak. Koperasi dan usaha kecil menengah. Saya sama Pak Roni tadi, mikro, ya, itu menengah. Kecil mikro. Salahnya di situ. Oh iya betul. Mikro ya, mikro. Kalau menengah omsetnya udah gede ya. Betul, ya. Kalau mikro malah cilik. Iya, pakai Microsoft aja nggak kelihatan. Nggak kelihatan ini omsetnya berapa ini. Keuntungannya apalagi. Betul ya. Nah, tapi coba cerita ringkas saja bagaimana sehingga terselenggaranya acara KUKM ini. Ya. Sebenarnya kan begini, awalnya kan kita mikir kerja di UKM itu enggak bisa tanpa kolaborasi. Yang kedua, kita ingin menampilkan bahwa selama 10 tahun kerja kolaborasi ini kan sangat hebat di Jawa Tengah. Jadi kami itu waktu itu Dinas Koperasi UKM itu tidak kerja sendiri Mas Andi. Jadi ada BUMN, ada BUMD, ada swasta, ada Basnas, semua bergabung berkolaborasi untuk membangun dan memberdayakan UKM. Nah ini kita harus tampilkan kolaborasi itu gitu. Jadi ini salah satu wujudnya adalah ini. 10 tahun kita melakukan kinerja itu dan kita tahun. Iya kan Pak Gub kan 10 tahun. Iya. Kita ingin melaporkan pada masyarakat ini yang Inilah kita lakukan. hasil dari 10 tahun perjalanan betul. KUKM. Iya. Tujuan awalnya sebenarnya apa? Selain tadi kolaborasi, tapi ujungnya nanti diharapkan apa? Harapannya kan ini kan kita sudah menampilkan UKM-UKM yang terbaik kan begitu. Yang jelas pasti kan ujung dari UKM adalah pasar. Menjual kan begitu Mas Andi. Nah ini nanti di sini kan kita ada MOU gitu yang kita harapannya hasilnya miliaran gitu ya untuk bagaimana UKM bisa memasarkan produknya. Itu yang ujung dari tujuan ini adalah bagaimana memasarkan produk. Tadi Mas Roni, kita nggak bisa jawab satu pertanyaan yang kami saling tanya. Pesertanya berapa banyak hari ini? Kalau peserta pamernya sekitar 150-an. 150-an? Iya betul. Usaha mikro kecil dan koperasi. Iya, jadi yang di sini ini yang dampingan BUMN, BUMD. Iya. Terus yang di sebelah sana itu dampingannya OPD, kan ada gerakan nih, satu OPD, satu desa miskin. Nah, itu nanti harapannya kan ada tumbuh UKM-UKM baru di desa miskin itu supaya digerakkan menjadi ekonominya tumbuh di desa miskin itu. Nah itu kita akan melihat seperti apa sih potretnya desa miskin yang sudah didampingi teman-teman OPD. Oh pantesan gitu. Kemarin saya beli printer gitu ketemu satu anggota OPD. Desa, dia bilang Pak Andi sampai besok ya, emang kenapa, emang tahu apa? Loh saya diundang juga, di mana? Saya dari mana ini? Kaliori. Kaliori, kita Langgong Sari. Betul, jadi kan Ado. kalau di sana masih belum bagus ya nggak apa-apa. Karena nanti kita akan melihat, kita bisa dampingi gitu. Baik, nanti sambil dijelaskan lagi ya Pak Roni ya. Kita mungkin boleh kita duduk aja dulu ya. Oh duduk aja ya? Laki-laki itu harus berdiri, kalau tidak diragukan ke laki-lakiannya. Tapi hari ini kita duduk lah. Tapi orang pintar pasti berdiri. Duduk, iya. Monggo di sini. Ya, Bu Emma dekat-dekat saya. Oh ya, saya agak grogi dekat Pak Andi ini host yang sudah profesional. Kita ke sini dulu. Agak ke sini dulu, agak ke sini dulu. Monggo di sini. Oh gitu? Iya. Supaya tidak ada jarak. Enggak apa-apa, Di. Baik. Jadi ke Pak Sumarjono juga ya, kita mau tahu ya. Tadi di depan saya udah cegat, saya bilang ada undang-undang baru ya, undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Tadi ada beberapa teman dari UMKM, pelaku UMKM yang juga bertanya, Pak Andi apa manfaatnya sebenarnya undang-undang ini bagi kami pelaku ekonomi yang skalanya masih mikro, kecil ya dan koperasi. Jadi apa manfaat dari undang-undang ini? Ya, makasih. Abang atau apa ini? Kalau panggil Mas, di Ngopi Ngapak kami Mas. Oh, Mas. Kalau itu Mbak Keyu. Dua-duanya Mas, ya. Mas Andi terima kasih untuk kesempatannya ini. Sekaligus ini sebagai sarana untuk sosialisasi undang-undang P2SK ini. Jadi betul. Undang-undang P2SK. Hati-hati ya, kalau duanya hilang bahaya. Oke, jadi jangan salah ya, Undang-Undang P2SK ya.
Jangan keliru. Oke, monggo. Ya, di sini ada banyak penguatan-penguatan kalau kita bandingkan dengan undang-undang OJK ataupun undang-undang yang mungkin kemudian di amandemen melalui undang-undang ini. Jadi salah satunya adalah terkait dengan menegaskan bahwa adanya Komite Nasional, saya biar nggak salah ya, Komite Nasional mana ini? Peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Nah, ini tugasnya tentunya adalah untuk mengecek apakah apa yang kita lakukan, kita itu adalah bukan hanya OJK, karena ini adalah tugas bersama, ada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kemudian juga dari industri jasa keuangan, untuk kemudian meningkatkan, jadi dengan edukasi literasi, meningkatkan satu literasinya, tentunya yang kedua adalah inklusinya. Jadi ilmunya dapat, kemudian dari ilmu itu kemudian menggunakan. Nah sekarang ini yang ada kan menggunakan sudah cukup banyak, padahal tidak tahu produknya. Kemudian mereka komplain kepada OJK, saya tertipu. Ini ternyata investasinya bodong. Atau ini adalah pinjaman online ilegal. Nah untuk itu kami melalui bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti tadi Bu Emma sampaikan, untuk kemudian melakukan edukasi dan sosialisasi kepada banyak masyarakat. Dan salah satu masyarakat yang cukup banyak mengadu adalah penggunanya ternyata ini pinjaman online misalnya, yang ilegal itu adalah perempuan. Nah, jadi korbannya paling banyak perempuan. Perempuan. Itu ya. Kenapa? Karena perempuan lebih banyak jadi pelaku ekonomi mikro kecil atau perempuan gampang dikibulin. Nah, ini yang menariknya, memang belum ada yang secara khusus kemudian melakukan survei nih Mas Andi. Tapi yang jelas bahwa mungkin juga pengetahuan satu memang kurang. Kemudian yang kedua biasanya mudah terbujuk nih, mudah terbujuk. Kan korbannya dari Mas Andi juga cukup banyak kan kalau yang terbujuk itu gitu. Itu tolong dirahasiakan lah itu ya. Ya sebentar ganti mic-nya dulu. Ya, yang berikutnya adalah kemungkinan besar juga pola hidup. Bagaimana juga, tapi sekali lagi ini belum ada ininya, belum ada studinya bahwa kalau misalnya ada rekannya yang membeli sesuatu, keinginan untuk membeli itu melebihi dari kebutuhan. Kan seharusnya juga saya itu butuh apa sebenarnya? Saya bukan ingin apa. Jadi kebutuhan itulah yang kemudian harusnya yang didahulukan. Ini yang terus kita edukasi supaya kemudian tidak menggunakan investasi ilegal ataupun yang lain. Nah yang juga menarik adalah rekan-rekan yang komplain tadi, Mas Andi, ini kalau misalnya dia pinjam di bank, kemudian baru muncul ada komplain bahwa ini adalah riba setelah meminjam. Nah ini yang kemudian kami juga mengedukasi jangan seperti itu. Kalau memang ini kan harus dipelajari dulu, dibaca dulu apa kontraknya. Memang ada bunga di sana, ada yang harus dibayar. Nah, sesuai kontrak itu kami tidak bisa kemudian memfasilitasi kepada konsumen untuk kemudian tidak membayar iuran cicilan. Itu Mas Andi kira-kira. Baik, Mas Roni, tadi kita juga bicara mengenai banyak sekali usaha mikro kecil yang karena akses permodalannya terbatas, terjebak pada rentenir. Nah ini sejauh mana OJK menjaga, melindungi teman-teman pelaku usaha kecil mikro ini untuk tidak sampai terjebak rentenir ya. Karena apapun juga kita lihat banyak orang sampai bunuh diri gara-gara dikejar rentenir, terus dikejar pinjaman-pinjaman online. Nanti Bu Emma bisa tambahkan ya berkaitan dengan pengalaman dan hasil dari diskusi dengan teman-teman pelaku usaha mikro kecil ini. Silakan Pak Sumarjono, nanti Mas Roni menambahkan ya. Ya,
Nah, betul. Jadi ada beberapa program yang kami kemudian inisiasi untuk kita jalankan, terutama adalah untuk melakukan apa kami sebut sebagai kredit pembiayaan melawan rentenir. Jadi kredit ini kita ciptakan, kita meminta memang ada di sini ada Bank Jateng misalnya. Itu salah satu yang kemudian kita meminta apakah bisa kemudian memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah. Atau bahkan 0%. Nah, ini yang kemudian muncul apa namanya bunga-bunga yang rendah untuk mereka yang UMKM. Jadi usaha mikro kecil itu yang kemudian kita bantu dengan adanya kredit pertanian yang 0% melalui kerjasama dengan Bank Jateng dan penyaluran kredit usaha produktif. Ini juga itu apa itu? Jadi rekan-rekan yang mau berusaha UMKM ini diberikan kredit untuk usaha. Bukan kemudian untuk konsumtif. Oleh Bank Jateng saja atau sektor perbankan secara umum? Sebenarnya ada beberapa bank yang kemudian kita menginisiasi untuk itu, termasuk juga program-program dari pemerintah pusat seperti KUR. KUR juga luar biasa nih, Bu Emma bekerjanya luar biasa karena ternyata penyaluran KUR terbesar di Indonesia adalah di Jawa Tengah. Wah, berarti pengusahanya berkembang, tumbuh dan berkembang. Hobi utang. Iya, bukan hobi utang. Lihat dari perspektif positifnya, bahwa UMKM itu tumbuh sehingga membutuhkan modal tambahan, walaupun tetap ngutang. Iya. Oke, mau tambahkan monggo ya, dari jadi pengalaman ini. Pengalaman kita di Jawa Tengah, kan ada ya Pak, Supermiki ya Pak ya. Jadi biasanya usaha mikro itu pinjaman itu rata-rata kan 3,5 sampai 13 juta Mas Andi. Nah sehingga sekarang pemerintah punya namanya Supermikro jadi sampai 10 juta. Nggak ada agunannya. Kemudian yang kedua, beberapa kabupaten di Jawa Tengah itu sudah memfasilitasi 0% bunga. Seperti Purbalingga, Kota Magelang, kemudian ada di Rembang, dan beberapa kabupaten yang lain itu sudah memfasilitasi kredit 0%. Kemudian kami juga di Jawa Tengah itu ada subsidi bunga untuk koperasi, Mas Andi. Jadi koperasi itu kita subsidi bunga 6%, sehingga nanti dia meminjamkan kepada usaha mikronya itu tidak terlalu tinggi bunganya. Biasanya kan koperasinya kan tinggi gitu kan, 24%. Itu kalau dikasih bunga sampai subsidi sampai 6% kan paling tidak dia memberikan bunga 18% kan begitu. Jadi banyak kalau kita memang dorong terus, kita pertemukan dengan lembaga-lembaga pembiayaan termasuk juga Pegadaian, ada PNM ya Pak ya. Ada yang mikro itu kan holdingnya kan di BRI, PNM sama Pegadaian. Nah jadi kalau yang bank lain itu yang agak gede-gede gitu Pak. Jadi yang super mikro itu di 3 tempat itu. Nah itu memang kita dampingi teman-teman UKM untuk bertemu dengan lembaga-lembaga pembiayaan termasuk koperasi, bank, non-bank, termasuk Basnas. Karena Basnas di Jawa Tengah itu juga memberikan pembiayaan tidak ada bunga, tidak ada agunan ya Pak Kiai ya. Itu sudah untuk ada. sektor industri apa? Mikro. Pokoknya ya apa pedagang. aja sektornya? Ada jadi laundry, laundry. Kemudian kemarin yang dengan ibu-ibu itu makanan minuman, kopi yang, keliling, ya, jualan pulsa. Kemudian tukang gitu kan, tukang. Okay. Itu jadi itu berapa nilai pinjaman? Kalau sampai plafonnya? 2,5 juta ya Pak Kiai. 2,5 juta, iya, Pak Kiai. 0% bunga? Enggak pakai bunga, enggak pakai agunan kalau di Basnas. Enggak perlu dan agunan. tidak mengembalikan. Oke. Dan tidak mengembalikan. Waduh, itu hilang semua itu. Iya, kan namanya zakat ya, mudah-mudahan enggak gitu. Iya. Oke. Mungkin Mas Roni punya perspektif dalam melihat persoalan ini. Ya, saya mewakili masyarakat gitu ya. Artinya ada 2 pertanyaan yang biasanya sering muncul terkait pinjaman online tentunya. Tapi masalah gini, apakah kalau dari tipu misalkan, penipuan yang kan nggak hanya pinjaman online nih, ada juga penipuan digital lewat HP, lewat WhatsApp gitu ya. Terus tertipu nih orangnya kan, uangnya hilang, salah transfer. Sebenarnya uang itu bisa kembali apa enggak? Uang yang hilang karena tertipu, apakah bisa kembali atau tidak? Ya, apakah sering bisa kembali full, apa sebagian? Yang pakai WA itu ya Pak Roni ya? Iya, ada yang pakai WA segala macam. Itu satu hal. Apalagi juga ada yang mungkin ada keluarganya yang punya kartu kredit,
Dipinjam sama saudaranya, pada saat dia mau pakai masuk katanya blacklist, daftar hitam. Gimana memutihkannya lagi yang sudah hitam gitu ya. Oke. Nah ini seperti hal-hal seperti itu yang mungkin kasus yang sering terjadi. Banyak, nah ini mungkin sebagai sosialisasi ke masyarakat, saat ada yang kejadian seperti ini, mungkin Pak Sumarjono bisa kasih masukan tips bagaimana nih biar masyarakat khususnya sudah kejadian ya. Kalau yang belum kan kita bisa. Kalau tertipu apakah uangnya bisa kembali? Kalau ada yang memanfaatkan kartu kredit secara ilegal ya, betul. Apakah itu bisa dan kemudian di blacklist atau di ban? Apakah masih bisa dihidupkan atau diputihkan? Bagaimana itu ceritanya? Ya, makasih Mas Roni. Ini Mas juga ya. Ya, khusus pertanyaan yang pertama tadi, apakah kalau sudah tertipu kemudian bisa kembali atau tidak? Mungkin 90% saya sampaikan agak sulit, Pak. Apalagi yang dilakukan itu adalah, yang melakukannya adalah ilegal. Tetapi kalau yang legal, karena itu di bawah pengawasan OJK, itu ada kemungkinan. Salah satu yang 10% tadi mungkin ya, mungkin 10% juga terlalu besar kalau menurut saya ya. Yang bisa kembali itu adalah ada kasus yang belum lama ini terjadi di Semarang. Seorang petinggi petinggi di Semarang itu tertipu. Jadi dia tidak sadar kemudian memberikan PIN-nya lah seperti itu. Setelah diberikan ternyata transfernya itu melalui bank Bank Himbara. Kemudian beliaunya telepon kami. Setelah telepon, oke, kita coba cek dulu apakah sudah ditransfer atau belum. Karena jumlahnya cukup fantastis, 200 juta. Nah untungnya bukan pakai BI Fast itu. Kalau BI Fast itu udah langsung bablas itu. Nah itu pakai RTGS, pakai clearing. Nah, sore itu Jumat sore. Jadi belum terproses, akan terproses hari Senin. Nah, kami kemudian menghubungi salah satu bank tersebut, kemudian kami sampaikan tolong itu di hold karena itu penipuan. Alhamdulillah dapat. Jadi masih bisa dicegah, masih bisa diselamatkan. Tetapi sekali lagi sebagian besar itu biasanya sudah tidak bisa lagi Mas Andi, karena uangnya sudah tertransfer, kemudian nomor-nomor tadi sebenarnya nomor rekening ini juga biasanya bukan nomornya penipu, tetapi orang lain lagi. Ya, nah kemudian baru diambil jadi ada pencucian uangnya juga di dalamnya. Jadi yang harus kita hati-hati seperti itu. Sementara kalau yang untuk investasi bodong dan lain sebagainya, sebenarnya ada cara yang bisa mudah. Ya. Betul Bu Emma. Jadi cek dulu apakah ini betul legal atau tidak. Jadi cara menceknya gimana? Menceknya adalah bisa hubungi call center kami di OJK 157 atau yang paling mudah mungkin dengan WA 081 157 157. Ketik nomor apakah misalnya sebuah nama lah, Okta FX misalnya. Kalau kita ketik kemudian kita kirim ke nomor WA 081 157 157 157, nanti akan ada reply bahwa ini legal atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah investasi yang menjanjikan return itu logis nggak menjanjikannya? Kalau terlalu tinggi kita wajib curiga. Wajib curiga, betul Mas Andi. Ya. Banyak koperasi juga ya Pak ya yang gitu ya? Banyak koperasi kayak gitu Pak Andi. Nah yang menarik juga biasanya penipu ini kan pandai juga. Pertama hanya investasi 5 juta. Itu benar-benar bisa kembalikan. Wah udah seneng ini. Udah senang. Kemudian dipancing lagi 10 juta. Wow. Kembali lagi. Wah semakin ini ajak teman-temannya juga. Diajak 200 juta hilang. Tunggu. Kan kayaknya ada ini Pak, ada Satgas investasi juga ya Pak ya? Ada Satgas investasi juga ya di OJK ya? Di OJK kami menjadi salah satu anggota
bahkan sebagai ketua, namanya Satgas Waspada Investasi. Oh iya, Waspada Ya. Investasi. Oke, bagaimana cara menghubungi atau mengakses Satgas ini? Ya, tentunya bisa tadi menyampaikan melalui WA tadi. itu juga bisa, atau call center kami. Tetapi yang kami lakukan sebenarnya SWI itu sendiri, Satgas Waspada Investasi adalah Satgas yang dibentuk 12 kementerian lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan koperasi dan lain-lain. Kerjanya memantau, ya, betul. mana yang mencurigakan. Betul. Oke. Menerima pengaduan juga Pak Andi. Oh, menerima pengaduan juga. Ya. Oke. Betul. Nah, saya nggak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hadir pernah punya pengalaman tertipu atau ingin tahu sesuatu yang mau ditanyakan kepada OJK atau kepada Bu Emma ya, sebagai inisiator acara ini. Ada yang mau bertanya enggak? Silakan, bebas. Siapa yang bertanya dapat hadiah dari Ngopi Ngapak. Hadiahnya cuma-cuma. Hadiahnya cuma-cuma. Cuma janji. Kayak Sarji. Meniru dari ini. Ada? Nggak ada pertanyaan? Baik. Kalau ada pertanyaan angkat tangan. Oh ada. Oke. Masuk Panitia TV boleh dulu, bantu? masuk TV. Iya. Silakan. Mau tanya kepada siapa dan kasusnya apa? Namanya siapa? Terima kasih. Terima kasih Mas Andi F. Noya. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya Guntoro dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Raden Jawa Timur Jawa Tengah di Klaten. Yang saya tanyakan mengenai OJK. Jadi tadi yang diceritakan kan banyak tentang penipuan-penipuan yang dilakukan oleh banyak pinjaman online, pinjol. Kalau misalnya kita ikut yang seperti tadi diceritakan tapi bukan pinjol. Contohnya kalau dulu sering dibahas yaitu MLM, MLM. Oke. Itu sama seperti itu. Contohnya kumpulkan saja orang, nanti kamu tidak usah yang bekerja di sana, nanti kita banyak dijanji-janji. Saya ini mantan kepala bank, saya ini bankir, omset saya miliaran, tapi saya keluar. Karena saya sudah ada di ini, produk ini. Apakah itu termasuk salah satu tugas dari OJK untuk mengingatkan atau sekedar memberikan hukuman kepada yang nakal seperti itu? Terima kasih. Iya. Baik, ini skema ponzi lah ya. Bagaimana penipuan yang awal-awal itu udah dapat duitnya, yang belakangan yang kena getahnya, kira-kira gitu ya. Itu di bawah pengawasan OJK juga atau tidak ya? Ya, kalau yang MLM itu biasanya bukan jasa keuangan, sehingga tidak masuk di dalam pengawasan dari OJK. Tetapi itu akan bisa dilaporkan kepada OJK selaku OJK Ketua Satgas Waspada Investasi. Oke, jadi ini lintas sektoral lah ya. Betul. Jadi kalau ada kejadian di sektor lain itu juga bisa menjadi bagian dari tugas pengawasan dari Satgas. Bu Emma bisa tambahkan biasanya sedikit. Jadi kalau seperti MLM memang bukan jasa keuangan ya Bang Sandi. Kalau kayak koperasi itu biasanya kan mereka mengadunya ke kita. Nah, nanti kalau memang ternyata berdampak pada hukum ya sudah, nanti kita mendampingi para orang yang mengadu ini untuk kemudian kita biasanya jadi saksi untuk di pengadilan dan di proses di kepolisian. Nah, ini yang memang untuk koperasi dengan kita. Tapi ada juga yang mungkin dengan langsung ke kepolisian, ada yang langsung mengadu ke kejaksaan, ada yang juga melalui instansi yang lain gitu. Baik, ini Pak Roni mau tambahkan lagi. Enggak cukup, artinya nanti akan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita akan bahas lagi. Kebetulan ini ada kabar menarik. Apa itu? Kebetulan rombongan Pak Gubernur sudah masuk ke dalam lokasi acara. Gate depan. Di gate depan. Nah, nanti sebentar lagi kita akan undang beliau untuk hadir di sini ya. Oke. Tapi closing statement dulu. Oke, dari Pak Sumarjono ya. Ya, Bu Emma dulu. Bu Emma, apa nasihat Anda kepada teman-teman pelaku usaha mikro kecil agar pertama mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik? Apa yang jadi catatan? Kemudian dari OJK sendiri, apa hal-hal yang juga harus jadi catatan bagi pelaku usaha mikro kecil ini? Dan koperasi tentu saja, silakan. Ya, kata kuncinya yang di spirit ini Mas Andi.
no duit, no duit. Jadi UKM itu harus terus bergerak, belajar, kemudian mengembangkan ilmunya, kemudian cari pengalaman baru, dan seterusnya supaya produknya terus berkembang, kualitasnya membaik, dan dia juga di pasarnya juga baik. Jadi pokoknya harus terus bergerak, tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti, dan saya pengalaman ketemu sama teman-teman dari usaha mikro kecil yang paling males belajar untuk masuk ke urusan digitalisasi. Jadi nggak ada cerita kita bisa sukses kalau kita sendiri tidak mau tumbuh dan berkembang bersama tuntutan yang ada. Dalam hal ini adalah teknologi. Jadi harus belajar Bapak Ibu sekalian ya, nggak bisa bilang aduh itu masa depan yang susah aku ikuti, nggak boleh ya, itu berarti mati aja ya. Tapi ini salah satu tantangan. Kalau dari Pak Sumarjono. Ya, saya yang tadi ya 2L. Kalau ingin melakukan investasi ataupun bahkan meminjam uang dari lembaga keuangan, cek 2L. Legal, yang kedua adalah logis. Nah itu, legal dan logis. Apakah ini secara legal diawasi berizin dari OJK? Dan kalau investasi ini apakah ini masuk akal atau tidak? Terlalu tinggi atau tidak? Mungkin itu Mas Andi. Oke, jadi terlalu tinggi atau terlalu mudah ya? Terlalu mudah. Ya. Jadi kita belum apa-apa sudah dijanjikan kemudahan dan imbalan yang terlalu tinggi melampaui kewajaran, nggak logis. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang kita harus wanti-wanti, dan kelihatannya tamu kita yang lain sudah hadir di arena ini. Jadi nanti kalau sudah kelihatan, mari kita sambut Pak Ganjar Pranowo. Tepuk tangan untuk Bapak Gubernur. Iya, diiringi oleh apakah ada bos kita sebagai host, Bupati Banyumas, Pak Hussein. Oh ada. Jangan khawatir Pak Andi, pasti ada. Ada Pak Rohmat, Pak Rahmat dari Bank Indonesia Semarang, Jawa Tengah. Pak Ganjar, jangan istirahat, ayo maju, kerja. No duit, no duit, no duit. Di sini, no duit, no duit. Betul. Terima kasih sudah hadir di acara Bursa KUKM. Dan juga jangan duduk dulu. Oke, kita duduk. Baik, Pak Ganjar kembali ke Pak Ganjar dulu. Satu pertanyaan sederhana sekali. Pak Ganjar, tadi kan Bu Emma bilang acara ini Bursa KUKM, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ini itu usianya 10 tahun sejak pemerintahan Gubernur yang namanya Ganjar Pranowo. Ini semacam pelaporan, progress report. Tapi yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman yang hadir hari ini adalah program dan kebijakan apa saja yang sudah dibuat, dikeluarkan, dijalankan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil. Apa saja? Boleh Anda ceritakan? Sebenarnya dalam skala yang besar, kita mau UKM kita, koperasi kita itu naik kelas. Maka pada saat itu banyak sekali koperasi berdiri, kita minta Bu Emma yang waktu itu jabatannya sebagai kepala dinas untuk mengevaluasi. Evaluasi semuanya, mana yang masih berjalan, mana yang setengah mati, ada juga loh yang setengah mati itu. Jadi ada koperasinya tapi kadang-kadang jalan, kadang-kadang tidak. Tapi ada yang sudah betul-betul sekarat sebenarnya. Sekarat ya, yang sudah sekarat itu di eutanasia waktu itu. Akhirnya sudah ini ditutup saja. Untuk apa? Untuk menyiapkan pembinaan yang lebih bagus. Yang kedua, ada 3 Mas sebenarnya dari UKM itu yang coba kita bina. Satu, memastikan dari sisi product knowledge mereka itu paham betul. Kamu punya usaha apa, bagaimana kamu mengelola itu, produkmu itu jenis apa, kamu mesti mengerti. Yang kedua, akses permodalan biasanya kalau mereka sudah bisa tahu produknya. Pak, saya punya makanan laku. Pak, saya produk saya itu diminati. Ini saya sudah ada pesanan yang cukup banyak, tapi saya nggak punya modal.
Inilah kemudian kayak Bank Jateng kita ajak untuk dia bisa memfasilitasi, intermediasi dalam konteks keuangannya. Jadi akses keuangannya yang coba kita dorong. Nah ketika itu sudah, maka biasanya muncul yang lain, kita review produk-produk mereka. Yang makanan umpama, packaging. Terus kemudian mereka yang punya kerajinan katakan handicraft. Ada yang membuat batik, ada yang membuat kerajinan. Itu kita memastikan bahwa barangmu itu baik, kemasanmu itu baik, dan kalau kamu menjual, kamu juga ngerti menjualnya kemana. Lalu ada pelatihan digital marketing waktu itu agar mereka mulai mengenal marketplace ya, mulai dikenalkan. Dan setelah ini berjalan semua, Mas ternyata tidak bisa dilepas begitu saja. Maka mereka kemudian kita dampingi agar betul-betul proses naik kelasnya itu kelihatan sampai ekspor. Tadi kurang lebih 7 kontainer ya. 7 kontainer tadi dilepas kita, ya. Itu contohnya. Produk apa aja yang dilepas tadi? Tadi itu ada minyak atsiri, terus kemudian gula semut. Gula semut di Banyumas area khususnya ini bagus banget. Bagus banget. Dan beberapa di antaranya dulu makanan itu sudah berhasil kita ekspor ke Osaka waktu itu ya. Terus kemudian furniture itu ke Belgia. Terus kemudian kemarin beberapa produk, banyak sekali produk begitu, beberapa kontainer kita kirim ke Perancis. Dan di sana dibuatkan rumah khusus untuk itu. Jadi ya inilah kegiatan antara lain yang dilakukan oleh kawan-kawan dalam membangun KUKM kita. Nah, salah satu kekuatan dari Provinsi Jawa Tengah adalah kolaborasi. Jadi pemerintah daerah tidak jalan sendiri, sok kuasa, sok pinter, jumawa, tapi mengajak serta peran dari semua sektor ya, termasuk sektor perbankan. Nah, tadi kan Anda udah menyebutkan soal ekspor dan kemudian tadi menyebut Belgia. Nah, saya mau tanya ke Pak Rahmat ini, Pak Rahmat, karena Bank Indonesia ini kan punya program yang sudah berjalan dan makin hari makin terasa pentingnya, yaitu UKM Gayeng. Di mana ini mendorong agar UMKM ini bisa ekspor produk-produk yang dihasilkan. Nah, tapi yang sering kami dengar, kami kan punya acara Ngopi Ngapak BI Purwokerto dan benihbaik.com. Yang paling banyak ditanyakan adalah bagaimana supaya bisa memenuhi kriteria menjadi mitra yang dibantu oleh Bank Indonesia. Nah, itu bagaimana untuk Jawa Tengah ini? Baik, izin Bang Eja. Ya Pak Adinoya, kami Bank Indonesia Jawa Tengah, tentunya yang di Semarang, yang di Purwokerto, kemudian yang di Solo dan Tegal, setiap secara reguler kita melakukan kurasi Bapak. Melakukan kurasi dan onboarding UMKM. Nah itu pesertanya banyak sekali dan kami minta dari setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tentunya kami bekerjasama dengan erat dengan Ibu Emma waktu itu sebagai Kadis dari Koperasi dan UKM. Nah dari situ baru kita lihat berdasarkan dari kualitas produknya, baru kita lakukan pembinaan. Begitu. Dan kami ada 5 kriteria UMKM, yaitu yang subsisten, potensial, sukses, digital, dan ekspor. Bisa dijelaskan sedikit kriteria itu tadi? Ya, subsisten artinya yang baru mulai. Ini kita tentunya pembinaannya berbeda dengan setiap levelnya. Nah ini kami dampingi sehingga dia masuk potensial. Potensial itu artinya produknya sudah mulai bagus, tadi sebagaimana Pak Ganjar sampaikan, packagingnya, kualitasnya sudah mulai baik. Lalu nanti dia sukses, suksesnya tentunya pemasarannya, baik di level lokal maupun di level nasional. Nah setelah itu kita lakukan onboarding supaya dia bisa digital, melek digital baik dalam aspek produksi maupun aspek pemasaran. Nah lalu setelah digital kita dorong lagi supaya dia dan kita fasilitasi supaya dia ekspor. Nah ekspor ini sudah 2 tahun berturut-turut, tidak hanya di negara-negara Asia tapi juga masuk ke Eropa yaitu Belgia. Belgia tadi ya, udah ke Singapura, Belgia, Jepang juga ada, Jepang Korea udah masuk. Selatan. Produknya apa aja itu ya? Mulai dari makanan olahan, kemudian wastra, mebel, ya tapi itu semua tadi. Baik, jadi itu kriteria untuk bisa jadi mitra ya. Betul. Jadi Bapak Ibu sekalian ada level-level tadi, jadi tinggal kita mencocokkan aja level kita pas di mana. Dan bagaimana cara untuk
menghubungi? Siapa yang harus dihubungi kalau kita ingin dijadikan mitra? Setiap kami melakukan kurasi ataupun onboarding itu kami sebarkan undangan ke masing-masing kabupaten kota maupun melalui dinas koperasi. Nah, nanti mereka setiap kabupaten, dinas-dinas kabupaten mendaftarkan UMKM-nya. Baik, Bu Emma, kalau peran dari bank daerah sendiri misalnya betul. Bank Jateng itu. Ini ada Pak Ir, Direktur Bisnis, itu hampir setiap saat saya hubungi dan kalau nggak bisa saya WA gitu. Setiap saat Anda hubungi? Iyalah kalau nggak marah istrinya? Enggak, kalau untuk Dinas Koperasi UKM enggak, selalu ada untuk Dinas Koperasi UKM. Nah ini Bank Jateng ini kan juga memiliki program-program nih Pak Andi, beberapa pembiayaan murah ya Pak Ir ya. Nanti bisa diceritakan gitu apa saja sih. Kalau saya pokoknya kalau ada UKM menghubungi saya, Bu butuh kredit, langsung saya telepon Pak Ir, itu di cabang itu siapa, nanti biar telepon ke sana kan begitu. Nah kemudian kami juga kerjasama dengan Bank Jateng itu kayak apa sih yang Jerman, nanti mungkin cerita ya Pak ya. Aku nggak ngerti namanya apa sih, susah namanya Mas Jerman itu, pokoknya dengan Jerman itu untuk ngelatih supaya bagaimana mereka pinjam itu dengan cara yang baik gitu. Nah itu silakan Pak Ir mungkin bisa cerita gitu. Susah namanya. Izin Pak. Sparkasen apa Bang? Iya, susah itu namanya. Silakan Pak Ir. Izin Pak. Begini Bu Emma, Pak Andi. Jadi Bank Jateng itu kita sepakat dulu nih, bahwa UMKM itu menjadi sesuatu yang penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya Jawa Tengah. Bank Jateng memiliki beberapa unit layanan mikro atau AKM yang dahulu kala memang diinisiasi sebenarnya ada produk-produk yang kita keluarkan diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Pak Ganjar Pranowo. Waktu zaman dulu itu KUR masih di angka 12 Bu. Ya betul. Ya. Pak Gub. Masih tinggi. 2017-2018 itu ya. Mintanya di kami 7% dan itu menjadi cikal awal bunga murah di Indonesia. Betul. Jadi bisa turun. Ya, cool, jadi saya tepuk tangan itu. Bank Jateng menyalurkan itu dengan jumlah hampir 37 ribu nasabah saat itu waktu awal. Pertama kami menyalurkan dengan NPL 0,3. Kita bekerja sama dengan Sparkasem Tingtung tadi yang disampaikan Pak Gub, SBPIC. Mereka punya cara untuk mendidik para trainer kita, juga trainer kita mendidik UMKM kita. Pada saat mereka berhasil, mereka kita kasih modal berkembang dan saat ini ada yang sudah lolos dari tahapan awal finance, kurasi artinya micro finance awal, mereka sekarang sudah menjadi nasabah dan penasabah KUR maupun yang sekarang lebih besar dari kredit usaha produktif yang di atas 500 juta. Malah kemarin ada yang ekspor. Gitu ya? Ya. Jadi ada beberapa produk itu yang dari Bank Jateng kita secara konsisten membina, membimbing para teman-teman UMKM supaya bisa naik gitu ya. Asik loh Mas Andi, metodenya itu Sparkasen itu bermain. Jadi pembelajarannya itu bermain sehingga UKM usaha mikro itu cepat mudeng gitu. Jadi bagaimana kalau dia mau naik kelas seperti apa itu benar-benar asik gitu. Jadi nggak membosankan lah, nggak terlalu serius. Betul, iya. Pak Ganjar kasih komentar sedikit ini tentang pentingnya meningkatkan kualitas naik kelas untuk bisa mengakses modal yang lebih besar dari sektor perbankan. Ada catatan Anda kelemahan dari UMKM kita terutama mikro atau bahkan ultra mikro yang mencoba untuk naik kelas itu biasanya apa yang menjadi catatan Anda? Iya, satu tidak tahu. Tidak tahu bahwa ada fasilitas yang cukup banyak yang mestinya dia bisa akses, karena tidak tahu ya jadi dia diam saja. Yang pertama. Maka kenapa kemudian pemerintah harus jemput bola? Maka Dinas Koperasi UMKM kita bekerja sama dengan teman-teman di kabupaten, kita umumkan. Ini ada akses loh ya. Akses pemasaran, akses pelatihan, akses permodalan. Mau nggak? Nah seringkali berbasis pada komunitas, kita bisa mengundang mereka melalui komunitasnya. Umpama pekerja migran. Pekerja migran sudah selesai, dia balik, masih ada tabungan, biasanya kalau baru pulang cukup banyak, dan kalau itu tidak segera diinvestasikan, habis pasti, dikonsumsi. Maka mereka punya talent yang bisa kita salurkan. Maka pada tingkat itu yang subsisten tadi, mereka dilatih.
minatnya apa, terus kemudian bagaimana, dan seterusnya. Kalau tidak, kita kasih alamat, kita punya tempat nongkrong. Heterospace namanya. Di Banyumas juga sudah ada. Ya. DX Bakorwil ya. Ya. Silahkan kamu ngobrol di situ, biasanya Mas Andi mereka akan ketemu dengan temennya. Lalu mereka bertukar pikiran. Umpama yang buat craft atau kemudian dia katakan buat baju, dia akan berdiskusi soal desain. Dan tren desainnya seperti apa, inovasinya seperti apa, dia diskusi. Pada saat kemudian dia mulai bertanya, tapi kami butuh modal kemana ya? Nah itu biasanya nanti keluar ke Bank Jateng. Atau barangkali, ini ada ketua Basnas ini, ada Yai Daroji. Bahkan Basnas pun dulu juga melatih, ikut melatih. Usaha-usaha kecil, waktu pandemi Pak Yai ya, itu melatih mereka untuk jualan Z Chicken. Apa itu? Zakat Chicken. Oh. Iya, kelihatannya keren memang. Keren ya, Z Chicken. Zakat, Z Chicken. Iya, oke. Z Chicken ini mereka dilatih bagaimana memasak ayam, menggoreng ayam, terus dikasih gerobak, dikasih modal awal. Waktu itu ya tentu saja tidak serta-merta laku, tidak. Iya. Tapi kadang-kadang butuh kita menjadi off taker dulu. Maka pada saat itu dibeli oleh beberapa instansi. Bu Emma ini juga punya binaan banyak waktu itu. UKM-UKM tadi yang kerjasama dengan BI umpama sudah dikurasi, itu dibuatkan hampers, kita buatkan parcel yang beli kita. Aku pesan 100, aku pesan 200, aku pesan 500 biji gitu. Terus kemudian mereka pada ngantri, punya aku bisa masuk enggak? Biasanya dulu orang buat hampers kan belinya yang branded ya. Mereka pergi ke toko, beli tokonya yang emas. Nah sekarang enggak, kita agak repotan dikit. Repotan dikit dibuat panitia, kita beli. Jadi sebenarnya dari masyarakat karena mereka tidak tahu, maka ya dia tidak melakukan apapun. Bahkan Bu Emma ini dulu juga bekerja sama Dinas Koperasi UMKM dengan konsultan independen. Nah konsultan independen inilah yang kemudian memberikan pelatihan termasuk pembukuan Mas. Oh sampai ke sana ya? Iya soalnya mereka yang usaha kecil itu biasanya campur aduk. Duitnya di situ. Antara duit keluarga sama duit bisnis. Iya, itu anaknya mau sekolah, duitnya ambil dari situ. Bayar utang di situ. Anak tetangga lewat dikasih produknya. Lama-lama lo kok bangkrut aku. Tahu bangkrut. Iya. Itu Mas. Oh, sampai di situ ya. Baik, ini Mas Roni mau tanya ke Pak Bupati. Ya. Nah, ini berkah nih Pak Ganjar. Acara ini snowball efeknya bagus. Karena kita mau pesan hotel sama homestay susah sekali sekarang. Penuh semuanya. Dan Banyumas tahun 2018 ada 17 destinasi wisata. Tahun ini udah 73 destinasi. Nah ini udah 4 kali lipat dalam 4 tahun tingkatnya. Nah mungkin mau nanya ke Pak Husen. Mumpung ada Pak Ganjar, apa yang masih kurang Pak Husen? Sebelum saya menjawab, ini saya mau minta maaf kepada masyarakat bahwa skenario awal itu antara Aston sampai sini itu kan flash mob. Ada Lengger, ada Ebek, ada Barongsai, ya, Ebek edukasi dan sebagainya. Yang kita harapkan Pak Gubernur lewat, ya, nanti di depan hotel itu bisa ikut nari gitu loh. Masyarakat ingin bersama-sama nari. Tapi ternyata yang flash mob dan masyarakatnya sangat luar biasa. Jadi enggak bisa bergerak ini. Aduh. Oh ini mau nyombong ini sebenarnya. Jadi saya minta maaf kepada masyarakat gitu loh. Enggak bisa ikut ngibing. Berpartisipasi. Enggak bisa ikut ngibing karena masyarakat ingin ngibing bareng dengan Pak Gubernur. Pak Ganjar. Udah nanti ngibingnya sama Pak Presiden gitu ya. Dari itu saya minta maaf. Kemudian untuk pariwisata, karena kami berkeyakinan bahwa tugas dari pemerintah kabupaten itu adalah mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan yang paling cepat itu ada 2 ya. Yang sebetulnya kalau bisa ada investor datang itu bisa akan cepat, tapi narik investor begitu susah. Ada banyak problem, ada harga tanah, ada akses,
ada masalah aturan tata ruang dan sebagainya ya. Sehingga kemudian kita ambil yang kedua dan ketiga, yaitu apa? Pariwisata. Karena pariwisata itu efek domino banyak sekali. Satu ada itu bukan hanya UMKM, juga orang masuk dan juga kerajinan-kerajinan, makanan semuanya itu terbawa. Sehingga kemudian kita bikin bagaimana pariwisata di Banyumas itu tumbuh. Betul. Pokoknya itu ceritanya panjang nanti terlalu lama. Pokoknya pariwisata nomor 2. Yang ketiga adalah UMKM. Maka kemudian UMKM di Banyumas itu tumbuh subur. Ya. Dan dari data itu adalah yang terbanyak di Jawa Tengah UMKM-nya adalah di Banyumas. Termasuk juga koperasi. Itu yang menyebabkan kami memberikan kemudahan. Ya, izin-izin UMKM juga bukan datang, tapi kita tuh memberikan izin datang langsung ke warung-warung, ke toko-toko, kemana-mana, kita langsung datangi dan kasih langsung izin di tempat, gitu loh. Pariwisata juga begitu, sehingga pariwisata itu naik 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat daripada sebelum pandemi. Itu aja. Terima kasih Pak Husen. Nah ini kembali lagi ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, saya tuh dikomplain sama UMKM binaan kami. Pak Roni, kenapa kita UMKM disebutnya naik kelas? Kapan lulusnya? Akhirnya kita akan sebut UMKM apa? Cum laude misalkan gitu ya. Nggak UMKM naik kelas. Tapi ini teman-teman kita lihat di depan banyak showcase dari UMKM se-Jawa Tengah. Pak Ganjar, 10 tahun Pak Ganjar sudah mengembangkan UMKM. Bahkan saya cek di Lapak Ganjar, itu 2.888 UMKM sudah terbantu oleh Lapak Ganjar. Aplaus dulu. Yeah. Hanya dengan kegiatan yang simple di dalam Instagram. Nah tapi dalam konteks yang lebih besar, apa yang Bapak mau sampaikan dalam 10 tahun ini ke masyarakat Jawa Tengah? Jangan-jangan mungkin nanti ke depan bisa lebih maju. Jangan hanya Joglo Semar yang maju, tapi Jasela juga bisa maju Pak. Makasih. Ya ternyata UMKM kita itu ketika dikasih kesempatan, lalu dia dikasih bantuan, terus kemudian didampingi, betul-betul bisa naik kelas, bahkan beberapa di antaranya cum laude. Seperti keramik di Salatiga. Mana? Mana? Ini nih. Ini beliau nanti punya cerita yang cukup banyak. Silakan berdiri, kita berikan aplaus supaya semangat. Okay. Beliau ini menarik, keramik. Saya cek ke sana dan saya agak nyesel waktu itu Mas. Kenapa? Dia membuat teko bagus banget. Teko, hanya teko untuk minuman, bagus banget. Saya beli 5 begitu. Terus? Ternyata satu itu harganya 1.500.000. Orang situ? Belilah, udah terlanjur kok ya. Apa artinya? Ternyata kalau dijual murah, itu malah tidak laku. Maka beliau itu bagus membuat brand, terus kemudian membuat narasi, jangan salah. Narasinya, jadi kalau kemudian kita membuat narasinya bagus, ini dibuatnya handmade, terus kemudian berglazur, caranya begini, itu menarik. Jadi storynomics-nya itu betul-betul menjadi sesuatu orang ingin memiliki ya, ini contoh. Dan sebenarnya Lapak Ganjar itu blessing saja, itu blessing in disguise ya. Karena pandemi mereka nggak bisa jualan, yang jualan itu diusir-usir sama Satpol PP, perintahnya Pak Bupati. Ada nih. Iya benar. Terus kemudian yuk kita geser ke digital. Terus kemudian dengan Instagram saya dorong, tapi pernah ada yang marah. Kenapa Pak? Itu hanya dari Jawa Tengah. Oh enggak, siapapun boleh kalau kalian mau. Nah tersebarlah ke ratusan kabupaten ya yang ada di Indonesia. Anda dibayar enggak ini ya, endorse gini nih? Iya jelas Mas. Jelas apa? Jelas enggak. Gratisan, gratis. Iya. Jelas enggak dan kemudian kita buatin akun khusus. Nah sekarang mulai kita review satu-satu. Sebenarnya review atau endorsement itu kita buat agar mereka makin populer, makin diketahui. Sebenarnya barangnya biasa saja. Tapi kalau 100 orang. Storytellingnya yang luar biasa. Ya, terus kemudian mereka bercerita semuanya, 90 orang mengatakan itu bagus. Itu akan jadi barang yang bagus. Jadi gitulah ceritanya. Apalagi yang jualan Pak Ganjar, pasti aku. Pertanyaannya. Kalau udah nggak jadi gubernur ini masih ada atau tidak? Masih. Masih karena ini kan menjadi akun sendiri sekarang. Ini menjadi akun sendiri, bahkan ada artis yang sekarang dia keliling-keliling mereview itu. Si Pepi itu sekarang mereview keliling seluruh Indonesia untuk ngecek. Yang naik sepeda gitu ya sambil
Ya, review itu ya. Ya, tapi kalau di luar Jawa Tengah ya nggak naik sepeda dia gitu. Ya. Nah itu dia dapatkan produk-produk yang bagus, terus kemudian diinterview dan kemudian mendapatkan cerita yang menarik. Dan itu Mas Andi itu sangat menginspirasi. Sebenarnya saya pun bisa melakukan seperti mereka, hanya tidak tahu caranya saja. Oke, menarik. Partisipasi pimpinan di daerah itu menjadi penting ya. Betul. Karena mendorong agar UMKM terutama yang tidak punya peluang untuk membayar orang-orang yang mengendorse dalam skala besar seperti gubernurnya, itu mendapatkan secara cuma-cuma. Iya, jualan parcel setiap tahun Pak. Ya satu hari mungkin saya jadi manajemen Anda gitu ya, supaya kita kapitalisasi gitu. Oke, tadi sebelum Anda datang kami udah bicara dengan Pak Sumarjono ya, OJK Jawa Tengah DIY. Tadi kita bicara soal hati-hati, karena ada juga pinjaman-pinjaman ilegal ya. Banyak orang yang nggak punya akses ke permodalan, akhirnya terjebak pada pinjaman-pinjaman ilegal. Yang itu iya. Saya langsung masuk. Jadi waktu kemudian orang butuh pinjaman-pinjaman, saya bilang datang saja ke perbankan. Dan ternyata betul masuk kepada kami pinjol-pinjol yang apakah dia kredibel atau tidak. Alhamdulillah OJK langsung membuat hotline, dan kalau di hotline-nya tidak puas, harus diteruskan ke saya. Nah saya teruskan ke beliau. Jadi ada tim dari OJK itu yang cukup sigap untuk menjelaskan, dan tidak jarang ditelepon satu persatu, dan tidak jarang dikumpulkan untuk diberikan brief, sehingga ini sangat menolong. Ini bagian dari cara mengamankan biar masyarakat tidak kena jebakan Batman gitu. Batman, oke kita berikan aplaus sekali lagi ya untuk OJK. Pertanyaan terakhir ini, Pak Gubernur. Jadi kami yang di Jawa Tengah, aku sekarang kan orang Jawa Tengah. Jadi kami agak was-was, lagi mikir, ini kan Anda akan meninggalkan kami nih. Meninggalkan dalam konteks karena Anda lokalnya, tapi mudah-mudahan satu hari kita akan ketemu dalam konteks yang lebih luas. Tapi kami orang Jawa Tengah bertanya-tanya, ini kan banyak program Anda yang ingin diwujudkan, tapi mungkin karena waktunya yang mepet, sehingga belum tercapai atau belum terwujud. Nah, kepada siapapun yang nanti meneruskan program-program Anda, apakah ada pesan tertentu? Dan program itu program apa yang menurut Anda bagus dan sebaiknya diteruskan? Siapapun nanti yang akan menggantikan saya, silakan memilih. Opsinya cukup banyak. Kalau menurut masyarakat itu bagus, menurut saya layak diteruskan. Dan menurut masyarakat tidak bagus, dengan senang hati saya dikoreksi. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk semua pembicara. Ada yang mau menyerang di Prancis ya? Ada Mas Matthew enggak? Enggak jadi, Mas Matthew, ada yang mau menyapa Pak Gub sebentar Pak? Apa? Dari Prancis mau menyapa Pak Gub sebentar. Ada enggak? Bisa enggak waktunya? Oh rekaman. Oh dari luar? Oh iya ini Pak. Ini, oh kita ke Prancis dulu, bukan ya, perapatan Ciamis. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Akhirnya kita bisa launching e-boutique Indonesia Verindo. Nah, itu tindak lanjuti dari kerjasama antara La Maison l'Indonésie sebelumnya, Bank Jateng dan Pemprov Jawa Tengah. Berkat ini kita bisa menjadikan sebuah marketplace, kita anggap toko gotong royong ya, sistem di mana semua UMKM bisa langsung menjualkan ke pasar Eropa, langsung B2C. Intinya ini kita bukan sistem biasa, kita mensupport juga UMKM untuk menjadi entrepreneur. Memang mempunyai visi yang luas untuk Indonesia dan ingin perkenalkan Indonesia di mancanegara, terutama Prancis dan Eropa. Dan itu tidak bisa terwujud kalau tidak ada effort luar biasa dari Bank Jateng dan Pemprov. Ini bukan effort hanya sia-sia untuk sementara, itu sesuatu yang berkelanjutan, yang akan dilakukan bertahun-tahun dan selalu akan dibina untuk semakin ramai produk Indonesia bisa datang sampai Eropa dan naikin balance ekspor. Dan saya salut sama effort juga Pak Ganjar yang selalu lanjut-lanjut dan terus-menerus menggarap dan mempromosikan UMKM. Di situ kita masih bersinergi dan bisa ke depan lebih ramai lagi gitu. Kita di Verindo dan La Maison l'Indonésie ingin teman-teman
orang dari Jawa Tengah, dari Indonesia bisa berkarya langsung di Prancis. Kalau tidak ada ikut serta gotong royong dari Bang Jateng dan Pak Ganjar di Pemprov itu tidak mungkin itu bisa mewujud e-butik Verindo ini. Terima kasih untuk Direktur Utama Bang Jateng, Pak Supriyatno beserta jajaran yang hadir saat launching di Prancis saat itu sangat dihormati sama pejabat setempat di Prancis dan warga juga yang bisa lebih tahu tentang Indonesia melalui buffet makanan, melalui nari juga di sana. Jadi mereka merasa budaya datang sampai mereka dan bisa sangat terasa rasa dan hangatnya senyumnya dari orang Indonesia. Terima kasih, selamat makaryo. Wow, itu orang Banyumas itu ya, yang kita utus di Prancis betul, ya. Betul. Londo Prancis, Londo Banyumas. Baik, kita tutup dulu. Setelah itu ada serah terima ensiklopedia ya. Untuk dari Bang Jateng, untuk Pak Ganjar ya sebagai penghormatan atas semua dukungan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Baik, sebelum itu kita tutup dulu. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Iya.